Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Najis Salsabila, NIM 2203108 dari angkatan 2022. Baik, saya akan menjelaskan apa yang membedakan server dan sebutkan 10 perbedaan klien. Server adalah sistem yang menyediakan layanan kepada perangkat klien dalam jaringan. Klien adalah perangkat atau sistem yang mengakses layanan yang disediakan oleh server. Ada 10 perbedaan antara server dan klien. Yang pertama itu ada fungsi utama. Server menyediakan layanan seperti hosting data atau menjalankan aplikasi. Kalau klien itu menggunakan atau mengakses layanan yang disediakan oleh server. Terus itu ada penyimpanan data. Untuk servernya itu biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang besar untuk menyimpan data dari aplikasi. Sedangkan klien itu memiliki penyimpanan yang lebih kecil, digunakan untuk menyimpan data lokal. Terus ada keamanan. Untuk servernya itu umumnya memiliki sistem keamanan yang lebih canggih, di mana melindungi data dari akses yang tidak sah. Terus untuk klien itu cenderung memiliki keamanan yang lebih sederhana atau bergantungan pada server untuk proteksi data dalam jaringan. Yang keempat itu ada kinerja. Servernya biasanya memiliki perangkat keras yang kuat untuk menangani banyak permintaan dari klien. Sedangkan klien itu biasanya memiliki perangkat keras yang dirancang untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Terus yang kelima itu ada sistem operasi. Untuk servernya itu menjalankan sistem operasi khusus seperti Windows Server atau Linux Server yang dioptimalkan untuk kerja tinggi. Untuk kliennya itu menjalankan sistem operasi desktop seperti Windows, macOS atau Linux yang dioptimalkan untuk kegunaan dan pengalaman pengguna. Yang keenam itu ada koneksi, di mana server terhubung di jaringan secara permanen untuk menyediakan layanan terus-menerus, sedangkan klien itu terhubung ke server hanya ketika mereka membutuhkan akses ke layanan atau ke sumber daya. Terus ada permintaan dan respons, di mana ada server menerima dan memproses permintaan dari klien lalu memberikan respons atau layanan, sedangkan klien itu mengirimkan permintaan ke server untuk mengakses sumber daya atau layanan. Sedangkan pengelolaan jaringan itu yang kedelapan, ada server mengelola sumber daya yang memberikan kontrol atas jaringan, termasuk akses prioritas. Untuk kliennya itu hanya memiliki hak akses yang diberikan oleh server dan bisa dapat mengontrol jaringan. Terus itu yang ke-9 itu ada skalabilitas. Untuk servernya dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan dan dapat diperluas sesuai kebutuhan. Terus yang kliennya itu dirancang untuk pengguna pada saat waktu dan biasanya tidak perlu diskalakan. Yang terakhir itu yang ke-10 ada ketergantungan, di mana server dapat beroperasi tanpa klien, tetapi server tidak memiliki tujuan tanpa pengguna yang terhubung. Sedangkan klien itu bergantung pada server yang mengakses data atau layanan yang tidak tersedia secara lokal. Di situ ada perbedaan antara server dan klien bekerja bersama dalam model jaringan klien atau server untuk menyediakan dan mengakses secara efisien. Terus soal nomor 2 itu ada sebutkan urutan warna kabelan. Dalam kabelan itu standar yang paling umum biasanya digunakan T568A dengan T568B. Urutan warna kabelan itu ada putih hijau. Yang untuk standarnya itu T568A ada
putih hijau. Yang pertama itu putih hijau, kedua ada hijau, ketiga ada putih orange, keempat itu ada biru, kelima itu ada putih biru, keenam ada orange, ketujuh putih coklat, dan kedelapan itu coklat. Terus untuk standar T568B itu ada putih orange pertama, yang kedua orange, ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, dan terakhir itu ada coklat. Kedua standar ini digunakan untuk kabel twisted pair atau kategori yang lebih tinggi dari biasanya digunakan untuk koneksi internet. Terus yang soal ketiga itu ada sebutkan 3 perintah yang mengecek koneksi jaringan. Ada 3 perintah yang sering digunakan untuk mengecek koneksi jaringan. Ada ping. Ping itu perintah ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu perangkat server di jaringan dapat dijangkau. Terus yang kedua ini ada trigger Windows atau trigger out Linux. Perintah ini digunakan untuk melacak rute yang diambil oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini membantu dalam menemukan titik di mana menyebabkan masalah pada jaringan. Terus ada yang ketiga itu ada ifconfig Windows atau ifconfig atau IP Linux. Perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan pada perangkat lokal, termasuk alamat IP, gateway, dan status koneksi lainnya. Ketiga perintah ini membantu dalam mendiagnosis masalah jaringan dengan cara berbeda-beda, baik itu memeriksa keberadaan perangkat, memetakan jalur, atau melihat konfigurasi jaringan lokal. Terus untuk soal nomor 4 itu ada sebutkan masing-masing jumlah port yang ada dalam switch. Jumlah port pada switch itu jaringan bervariasi tergantung pada model dan tujuan penggunaan switch tersebut. Ada beberapa jenis switch berdasarkan jumlah port yang biasanya tersedia. Yang pertama itu ada switch kecil, 5 port, biasanya digunakan di rumah atau kantor kecil yang menghubungkan beberapa perangkat. Ada 8 port ideal yang untuk penggunaan dalam lingkungan rumah yang lebih besar atau kantor kecil. Untuk yang kedua itu ada switch menengah yang ada 16 port, digunakan di kantor menengah yang membutuhkan lebih banyak koneksi, sedangkan yang 24 portnya itu digunakan di kantor besar atau untuk jaringan perusahaan menengah dengan banyaknya perangkat. Terus ada yang ketiga itu ada switch besar, di mana ada 48 port, umum digunakan di pusat data di pusat data atau perusahaan yang besar menghubungkan ratusan perangkat sekaligus. Sedangkan yang 64 atau lebih dari itu biasanya ditemukan pada switch modular atau switch yang dirancang untuk skala besar, terutama untuk lingkungan yang sangat padat sehingga seperti pusat data. Selain port internet, ada switch juga memiliki port uplink yang digunakan untuk menghubung ke switch lainnya atau ke router. Yang terakhir itu soal terakhir, sebutkan fungsi dari modem. Sebutkan dari fungsi modem, switch, access point, dan sebutkan 10 merek. Ada fungsi dari modem, switch, dan access dan point itu beserta 10 merek terkenal dari dalam perangkat jaringan. Fungsi perangkat jaringan itu yang pertama modem. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui kabel telepon atau sebaliknya. Terus digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke penyedia layanan internet ISP untuk akses internet. Kedua itu ada switch. Switch itu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Terus mengirim data antara perangkat dengan cara mempelajari alamat MAC atau memastikan data dikirim hanya ke tujuan yang benar. Ketiga itu ada access point AP.
menyediakan akses nirkabel atau wifi untuk perangkat di jaringan lokal. Terus ada menghubungkan perangkat tanpa kabel seperti smartphone dan laptop ke jaringan yang terhubung dengan kabel melalui switch atau router. Terus ada 10 merek perangkat jaringan. Yang pertama ada Cisco. Cisco itu terkenal dalam bidang perangkat jaringan yang skala besar dan perusahaan. Kedua itu ada TP-Link, menyediakan router, modem, switch, dan access point dengan harga terjangkau. Yang ketiga itu ada Netgear, menyediakan solusi jaringan rumah dan bisnis kecil, termasuk modem dan access point. Terus yang keempat itu ada The-Link, menawarkan berbagai macam perangkat jaringan seperti router, switch, access point. Terus yang kelima itu ada Ubiquiti. Ubiquiti itu terkenal untuk perangkat jaringan wifi dengan performa tertinggi dan untuk performa tinggi dan manajemen yang baik. Terus ada Mikrotik. Mikrotik itu menyediakan router switch dan perangkat jaringan dengan fleksibilitas tinggi, cocok untuk pengguna di berbagai skala. Yang ketujuh itu ada Linksys, menyediakan router dan perangkat jaringan lain untuk rumah dan kantor kecil. Terus yang kedelapan itu ada Asus, menyediakan router dan perangkat jaringan yang tersedia untuk pengguna rumahan atau terutama gamers. Kesembilan itu ada Zixel, menawarkan berbagai solusi jaringan seperti modem, access point, dan switch untuk rumah yang bisnis kecil. Terus ada Huawei. Huawei itu menyediakan perangkat jaringan berskala terbesar, termasuk modem dan access point untuk operator telekomunikasi. Di sini itu salah satu merek. 10 merek ini menawarkan perangkat jaringan yang beragam fitur, harga, dan spesifikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna rumah hingga bisnis berskala. Selanjutnya tugas kedua. Baik, saya akan menjelaskan cara memakai Trechart. Kita ke device, terus kita mengambil PC. Setelah itu kita mengganti namanya di sini Poliklinik, di sini TPP. Setelah itu kita mengambil laptop, kita ganti jadi nama kita Najwa. Setelah itu kita ke network, terus kita ke wireless. Setelah itu kita ambil access point PTAC. Sini. Setelah itu kan dikasih berjarak, terus kita matikan lampunya. Setelah itu kita buang yang ini ke yang kuning. Setelah itu kita pasangkan wifi, terus kita nyalakan. Nah, setelah itu kita kesini lagi seperti tadi, kita buang, kita pasangkan wifi, kita nyalakan. Terus di laptop kita buang ini, kita buang, kita oke, terus kita pasang. Kita matikan dulu, terus kita buang, terus kita pasang.
Nah, setelah itu kita nyalakan kembali lampunya. Ini sudah menyala. Terus selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.